Berarti umur Bapak sekarang berapa? 91. 91. Jag-jag kenehnya. Asli ya teh? Asli. 91. Ya, di Bandung. Menang gaji teh? Dapat Berapa? 1 tahun 50.000. Saya jamin dan bertaruh hari ini, jalan provinsi hari ini adalah jalan yang terbaik. Cek. Mohon maaf, mengalahkan jalan nasional. Gokil guys, pidato Kang Deddy Mulyadi kali ini bener-bener bikin merinding sekaligus haru. Ada kejutan yang bener-bener gak disangka-sangka pas beliau ketemu kakek Linmas umur 91 tahun di akhir-akhir pidatonya. Penasaran kan? Yuk langsung kita bahas. Lari coba, bisa? Aduh karunya bikin coplok jantungnya. Tuh tinggal siap. Sini Pak, ini masih mending seragam. Biasanya Linmas teh kahandapna sepatu bola. Calana tentara. Sini ke sini Pak, sini. Problemnya apa? Berjam-jam truk mogok di tengah. Kenapa truk mogok di tengah? Mobil derek nggak ada. Maka saya menyampaikan di setiap titik di Provinsi Jawa Barat mulai tahun ini dan ke depan harus ada pos. Pos itu ada beberapa layanan. Di pos itu ada damkar. Di pos itu ada Satpol PP. Di pos itu ada mobil derek. Di pos itu ada ambulan. Untuk apa? Jadi di apel gabungan Siaga Jabar tahun 2026 ini, KDM nyampein beberapa poin penting. Pertama, pentingnya K3, kebersihan, ketertiban, dan keindahan buat dongkrak pariwisata. Kata beliau, Satpol PP tuh harus berani karena didukung pemimpin yang juga berani pasang badan. Kedua, soal infrastruktur. Gak boleh ada lagi pembiaran kabel semrawut atau truk ODOL yang merusak jalan. Ketiga, solusi cerdas buat rokok ilegal. Dibanding razia kucing-kucingan terus, mending dirangkul jadi UMKM resmi dengan tarif pajak lebih rendah, adil, dan nguntungi negara. Dan yang paling penting, setiap penertiban warga harus manusiawi dan dikasih solusi nyata. Selanjutnya, bagian paling pecah ada di akhir pidato. KDM manggil Aki Iwan, kakek Linmas asal Cilawu, Garut, yang umurnya udah 91 tahun. Aki Iwan ini udah ngabdi berpuluh tahun, di bawah 6 kepala desa yang berbeda. Tapi pas ditanya gajinya, sumpah bikin nyesek banget. Aki Iwan cuma digaji Rp50.000 per tahun. Mendengar itu, KDM langsung ngasih kejutan gokil. Aki Iwan langsung direkrut jadi petugas kebersihan jalan provinsi dengan gaji Rp130.000 per hari. Gak cuma itu, beliau juga dikasih hadiah uang tunai sebesar Rp50 juta. Lucunya, pas ditanya resep panjang umur, Aki Iwan cuma bilang, ulah nyarande kana kabingung, ulah muntang kana kasusah. Alias, tong pusing, jalani hidup dengan ikhlas tanpa beban. Benar-benar panutan ya. Buat kamu yang pengen dengar langsung ketegasan dan keseruan dialog KDM sama Aki Iwan, yuk langsung simak pidato lengkapnya. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Para peserta apel yang saya hormati, segenap keluarga besar Satuan Polisi Pamong Praja, keluarga besar pemadam kebakaran, keluarga besar penanggulangan bencana, keluarga besar Satlinmas, dan seluruh para peserta apel dari jajaran TNI dan Polri, para pejabat pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mewakili Kapolda Jabar, yang mewakili Pangdam 3 Siliwangi, yang mewakili Kajati Jabar, yang mewakili Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, unsur pimpinan daerah Kabupaten Garut, Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kantor Pengadilan Agama, Kepala Kantor Kementerian Agama, kemudian juga saya lihat jajaran dari Bea Cukai. Saya berdiri pada sebuah tempat yang menurut saya tempat ini sangat estetik, manakala seluruh ruang di wilayahnya ditata dan dirapihkan. Lurus saya ke depan, itu Balai Niskala, peninggalan kolonial, gedung yang masih tertata, yang saya menyebutnya kantor gubernur wilayah. Di sebelah sini bisa ditata dengan baik,
Yang sebelah sini billboardnya menurut saya sudah tidak musim lagi. Bisa dibuka, dibongkar, warung-warungnya dirapihkan, lantainya nanti dirapihkan. Ini bagian penting bagi upaya kita untuk melakukan brand wilayah. Dari brand wilayah itu berasal dari K3. Kebersihan, ketertiban, dan keindahan. Nah, kebersihan, ketertiban, dan keindahan itu ada di siapa? Ada di Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan penegakan perda. Nah, saya sampaikan, nyali Satpol PP itu tergantung nyali kepala daerah. Kalau kepala daerahnya berani bertanggung jawab, barisan paling depan, maka Satpol PP akan berani. Tapi kalau kepala daerahnya lemah, maka Satpol PP tiap hari hanya duduk ngadiukan kanjut. Ini serius saya ngomong. Kenapa? Karena pasukan itu tergantung komandan. Kalau komandannya punya nyali, berani, maka pasukan itu akan menjadi pasukan berani mati. Tapi kalau komandannya tidak berani, maka pasukannya semuanya akan cari aman. Nges tong galak-galak, nges tong wani-wani, sia tempori pumah uanu ngabelaan. Ini penting. Nah, untuk itu saya sejak jadi wakil bupati, jadi bupati dan jadi gubernur, selalu menjadikan Satuan Polisi Pamong Praja itu menjadi bagian dari diri saya. Dan saya selalu mengambil sikap-sikap koordinatif, kolaboratif dengan TNI Polri untuk menyelesaikan berbagai problem, melahirkan tata kelola lingkungan yang bersih, indah, dan estetik. Kenapa saya ngomong ini? Daerah kalau ngomong pendapatan yang tertinggi itu ada di pajak hotel dan restoran, selain pajak kendaraan bermotor. Nah, itu yang menurut saya real. Nah sekarang, kalau daerah makin ke depan itu makin berat. Daerah mau ngandelin apa? Pajak galian C, udah rusak alam. Pajak kendaraan bermotor, mobil listrik sekarang tanpa pajak. Jadi ada cara untuk mendapatkan pendapatan yang baik, itu membuat orang bahagia. Bayangin loh, kita bisa menciptakan ruang yang indah, ruang yang bersih, ruang yang tertata, ruang yang terkelola, ruang yang estetik, dan kita mendapat uang dengan riang gembira kalau ngomong pendapatan. Sehingga syarat daerah dikunjungi, saat daerah menjadi pusat pariwisata, itu adalah syaratnya adalah daerah itu tertata, tertib, bersih, dan indah. Sudah. Saya berikan contoh lah. Kabupaten Badung itu kan pendapatannya hampir 10 triliun. Kabupaten. Gunungnya tetap terawat, sungainya tetap terpelihara, lautnya tetap terjaga, pohon-pohonnya. Makin banyak pohon, makin banyak duit. Pertanyaannya kita yang sudah babat hutan habis, babat batu habis, pasir habis, jalan itu sudah dibangun jalan, mobil overload, bangun jalan, mobil overload, nggak selesai. Kemudian depresi tiap hari, dapat apa? Nah, untuk itu saya memulai tiada hari tanpa penertiban dan tiada hari tanpa peningkatan kerapihan. Sehingga seluruh event itu harus ada manfaat. Sehingga saya ketika ketemu Kasat PP minta hadir apel, boleh saya hadir apel, tapi setelah apel seluruh jalur jalan provinsi di wilayah Garut kita rapihkan secara bertahap. Saya boleh mimpin apel. Kenapa? Karena saya beda dengan pemimpin lain. Pemimpin lain mengikuti kegiatan protokoler pemimpin. Maka dia habis waktunya oleh audiensi, meresmikan acara, pidato audiensi. Saya enggak. Saya membuat program dalam setiap hari. Hari ini saya ke sini, ini yang saya rapihkan. Hari ini saya ke sini, ini yang saya tertibkan. Hari ini saya ke sini, ini yang harus saya pimpin langsung. Kenapa penertiban harus gubernur yang memimpin? Karena perlu nyali. Lelang jalan itu gampang, birokrat udah pinter semua. Sistem
rekrutmen siswa online yang sekarang Jawa Barat sudah bisa membiayai beasiswa anak-anak sekolah swasta dengan 2,7 juta per tahun. Hari ini kita 80.000 yang dikasih beasiswa, artinya hampir seluruh sekolah di Jawa Barat itu sudah bisa dikatakan 90% sudah free dibiayai oleh pemerintah provinsi. Saya bisa. Itu cukup sistem aja, sekali negur selesai. Tapi kalau penanganan ketertiban di jalanan tidak bisa. Itu saya harus setiap waktu memantau, memberikan solusi-solusi dan selalu maju ke depan agar maju terus saya bertanggung jawab. Nah, ini kenapa? Karena saya berhadapan dengan pasukan. Satu, pasukannya belum ASN. Dua, jadi Satpol PP eueuh seleksina. Pokoknya direkrut bajuan. Iya kan? Enggak ada seleksi. Enggak ada pelatihan yang lama 3 bulan, 4 bulan. Wakanya wajar, lamun baris kadang-kadang leungeun jeung suku bareng. Itu problem. Nah untuk itu ke depan Satuan Polisi Pamung Praja harus pelatihan. Harus masuk barak biar provinsi yang membiayainya. Saya seluruh Jawa Barat. Untuk apa? Harus melihat postur yang bisa dipercaya dengan baju yang rapi, sepatu yang rapi, segala macam rapi. Nah ini yang pertama. Nah, yang kedua, apa tujuan dari itu? 2 hal. 1, penegakan hukum. 2, pengembalian aset. Penegakan hukum adalah orang menggunakan tempat harus ada izinnya. Harus sesuai dengan peruntukan. Kemudian yang kedua, aset yang berubah, yang dibiarkan ada yang 22 tahun, ada yang 30 tahun, didiami orang, kemudian dibiarkan terus sampai anak cucunya. Ini tidak boleh. Nah, untuk itu ini rangkaian. Implikasinya adalah berbarengan dengan apa? Pembangunan infrastruktur yang masif di seluruh provinsi Jawa Barat. Jalannya harus rapi, bersih, bergaris, berdrainase, ber-PJU, ber-CCTV. Mata saya selalu melihat, oh ini problem. Di kita ini tiap hari orang lewat. Tiap hari petugas lewat. Tapi lihat, banyak tiang telepon dengdek ya. Banyak yang tiang listrik begini. Dan tidak ada yang bergerak. Saya selalu bergerak. Ini bendulin. Saya melihat ketika saya mau ke Cirebon, itu ada mobil yang terhambat, macet ke belakang. Gara-garanya apa? Kabel listrik itu ngampiok dan berhari-hari. Barusan macet, saya pikir supir saya mengatakan, Pak macet pabrik. Enggak, di sini sudah rapi. Macet di daerah apa tuh yang pabrik itu, KHTEK itu. Problemnya apa? Berjam-jam truk mogok di tengah. Kenapa truk mogok di tengah? Mobil derek nggak ada. Maka saya menyampaikan di setiap titik di Provinsi Jawa Barat mulai tahun ini dan ke depan, mohon maaf ada teman-teman DPRD provinsi, terima kasih. Harus ada pos. Pos itu ada beberapa layanan. Di pos itu ada damkar. Di pos itu ada Satpol PP. Di pos itu ada mobil derek. Di pos itu ada ambulan. Untuk apa? Ada problem dalam sekian kilometer, maka ini bergerak. Ada kebakaran, mobil damkarnya bergerak. Ada mobil mogok, maka di situ mobil derek bergerak dan free. Kemudian ada kecelakaan, maka ambulan bergerak dengan cepat. Ini penting, Pak. Kenapa? Petugas di kita banyak sekali. Kita sudah terkoneksi dengan baik. Tinggal yang berikutnya adalah kesiapsiagaan. Ini penting. Untuk itu, provinsi akan memelopori itu. Saya tidak ingin di Jawa Barat terlalu berlama-lama orang macet karena mobil mogok. Kemudian yang kedua, kenapa mobil mogok? Rata-rata mobil yang mogok itu saya perhatikan truk, baik truk sumbu 2 maupun sumbu 3. Problemnya apa? Usianya sudah tua, beban kendaraannya sangat berat, overload. Ketika usia udah tua, problemnya apa? Gearnya yang masuk suratnya, bukan mobilnya. Sehingga saya ingin minta kepada perhubungan tegas. Kalau mobil itu sudah tidak laik, nyatakan mobil itu tidak laik, tidak boleh lagi masuk jalan. Kenapa? Menimbulkan problem. 1 mogok, 2 mobil itu ketika nanjak mundur lagi, menimbulkan kecelakaan dan korban jiwa. Kalau Anda meloloskan mobil yang tidak layak,
masuk ke jalan, kemudian di jalan itu nabrak orang, lolos rem, mobil nanjak mundur lagi, menimbulkan korban jiwa, anak jadi yatim, kemudian istrinya jadi janda. Anda durhaka sebagai penyelenggara negara. Saya selalu alur. Begini, ini problemnya apa? Selesaikan. Berikutnya, kita tidak nyambung. Di mana letak kita tidak nyambung? Izin mendirikan bangunan. Izin mendirikan bangunan di kita administratif, tidak teknis. IMB, administratif. Izin mendirikan bangunan. Harusnya itu dihitung bangunan itu. Tingginya berapa, lebarnya berapa, ruang kamarnya berapa, kemudian nanti kalau terjadi kebakaran loncatnya kemana, larinya kemana, perumahan pemukiman, harus dihitung mobil damkar masuknya di mana, hidrannya di mana. Ini tidak, Pak. Semua administratif. Yang berikutnya adalah pengecekan seluruh kelengkapan. Hidran-hidran di kota berani buka saya sekarang. Airnya nggak ada. Kapan kita ribut? Kita ribut kalau terjadi bencana. Kenapa kalau bencana Indonesia korbannya selalu banyak? Karena Indonesia, aparat dan rakyatnya sama kelakuannya. Aparatnya tidak siaga, rakyatnya nggak bisa diatur. Jepang, kalau bencana sedikit korban. Negaranya siaga, rakyatnya taat. Suruh ngantri. Indonesia suruh ngantri, enggak. Nah, ini yang segera paradigmanya dirubah, teknis. Nah, untuk itu maka apel. Apa tujuan apel? Apel itu kesiapsiagaan. Apa tujuannya? Kesiagaan. Kenapa harus diapelkan? Cermin kesiagaan. Nah, makanya apel. Nah, kita, birokrat di kita, apel tujuannya apa? Daftar hadir. Bukan kesiagaan. Makanya saya tidak pernah memimpin apel. Saya selalu mengarahkan pada kesiagaan. Handphone saya jam 1:30 malam suka telepon. Orang, kepala dinas, Satpol PP itu jam 3 saya telepon. Kenapa? Kesiagaan. Nah, ini penting, Pak. Ini penting untuk apa? Membangun postur birokrasi yang melayani, cepat, kemudian akurat dalam mengambil keputusan. Nah, seluruh akurat ini bukan hanya akurat dalam tindakan, akurat dalam anggaran. Saya berani katakan, anggaran Provinsi Jawa Barat hari ini sangat akurat. 37 triliun sebelum saya mimpin. 31 triliun ketika mimpin. Turun lagi setelah saya mimpin 28 triliun, dipotong hutang tinggal 7,4 triliun. Apa? Dulu alokasi jalan hanya 400 miliar. Hari ini hampir menyentuh 4 triliun. Dulu pendidikan bayar, hari ini free. Dulu sarana prasarana buruk, hari ini baik. Dulu pemerintah provinsi tidak tanggap terhadap berbagai hal. Hari ini tanggap, semua diurus. Detil, rakyat bisa lapor dalam setiap waktu. Ada layanan di seluruh titik. Anggarannya lebih rendah. Anggaran lebih rendah bisa lebih efektif. Bagaimana caranya? Seluruh belanja diarahkan pada outcome dan benefit. Bukan hanya pada input dan output. Nah, saya ingin setiap tetes, setiap rupiah anggaran provinsi itu berjalan, melakukan perubahan di seluruh wilayah dan melahirkan keadilan. Tidak numpuk di kota Bandung, tapi kemudian memiliki implikasi pada seluruh wilayah Jawa Barat. Caranya apa? Bangun infrastruktur, pemerintah provinsi memelopori peningkatan kebersihan, ketertiban dan keindahan setiap kabupaten kota, memotivasi, mendorong dengan memberikan contoh. Saya jamin dan bertaruh hari ini, jalan provinsi hari ini adalah jalan yang terbaik. Cek. Mohon maaf, mengalahkan jalan nasional. Kenapa? Lebih tertata. Ada beberapa wilayah yang masih belum tertib. Ini akan saya dorong untuk tertib. Untuk apa? Cermin, bahwa pemerintah hadir dalam segala hal. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, saya identik dengan apa? Identik Satpol PP dengan apa? Pemusnahan rokok ilegal. Logika saya itu sederhana. Rokok ilegal terjadi karena apa? Karena pajak rokok mahal. Saya berkali ngomong, kalau cukai rokok diturunkan, maka harga rokok akan turun. Maka rokok ilegal akan hilang. Itu pertama. Kenapa? Karena orang akan mengkonsumsi rokok yang murah. Tuh. Oke, ini tidak bisa. Yang kedua,
pabrik rokok ilegal tuh kelihatan di mana-mana ada. Bagaimana caranya? Raih oleh pemerintah, oleh negara. Kemudian dimasukkan kualifikasi sebagai kelompok C atau kelompok bawah dengan pajaknya sekian lebih rendah dari yang resmi. Karena itu UMKM. Daripada sibuk setiap hari nyari pajak rokok ilegal, ya lebih baik mereka dikasih pajak aja menjadi perusahaan resmi UMKM dengan pajak sekian di bawah perusahaan besar. Selesai masalah. Negara masuk pajaknya, orang merokok bayar. Pendapatan meningkat, orang bekerja di situ. Selesai. Daripada sibuk Satpol PP, dengan rokok ilegal kebelah itu. Diduruk, ayeuna belah itu diduruk, berkieu. Kan selesai. Kita harus ngambil cara-cara yang efektif dalam mengambil keputusan. Nah, ini yang saya selalu mengambil. Setiap keputusan yang saya buat itu adalah cara efektif. Cara efektif, gunung apa? Karena kita ini negara. Nah, dan negara ini, saya melihat hari ini, negara kita masuk pada tingkat rakyat yang sudah punya kecerdasan. Contohnya apa? Dulu Satpol PP itu selalu menjadi bahan bulian. Ketika penertiban, hari ini boleh dicek. Setiap penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Jawa Barat dan kabupaten kota terhadap berbagai kekumuhan, ketidaksamrawutan, kemudian ketidakteraturan mendapat dukungan publik yang sangat kuat. Ini artinya apa? Publik menerima tindakan. Prinsipnya satu, berkeadilan. Bagaimana? Semua orang yang melanggar tindak, jangan pernah membeda-bedakan. Setelah itu apa? Pemimpinnya memberikan solusi. Ini solusinya. Jadi kalau orang sering komplain pada saya, Pak, gak usah dikasih kompensasi. Kenapa? Ini kan aturannya melanggar. Saya tidak melihat itu. Bangunan yang liar ditertibkan, itu adalah tindakan yang dalam perdanya tidak perlu ada kompensasi. Yang diberi kompensasi adalah warga yang ada di situ ketika ditertibkan tidak punya ruang dia untuk kemana dia tinggal. Uangnya tidak ada, kategorinya miskin. Yang saya bantu bukan orang yang melanggar. Yang saya bantu adalah orang yang kehilangan tempat tinggal di mana dia harus punya tempat tinggal dan negara harus hadir. Beda logikanya. Makanya judulnya saya selalu memberikan judul adalah bantuan rumah tinggal, bantuan peningkatan ekonomi, bantuan modal kerja, bukan kompensasi penggusuran. Itu beda. Nah, kenapa? Karena tidak boleh juga setelah pembongkaran nanti ada orang tidur di trotoar karena tidak punya rumah tinggal. Negara harus hadir menyelesaikan itu. Ini. Yang berikutnya. Apa problem kita? Acuh. Di mana letak acuh kita? Lingkungan kita sudah bukan lagi lingkungan yang baik. Orang aparatnya banyak tapi tidak peka. Kenapa tidak peka? Karena sibuk ngurus diri masing-masing. Kapan akan peka? Ketika viral, ketika ramai. Contoh. Kasus yang terjadi pada Saudari Tita yang disekap oleh saudara Taufik Hidayat itu cermin bagaimana lingkungan AB pada sebuah peristiwa. Berhenti dari pabrik tanpa izin orang tua pindah. Tuh kan, itu pertama. Yang kedua, tempat kos menerima pasangan tanpa surat nikah dan dibiarkan. Yang ketiga, si tempat kos nggak tahu mendaftarkan atau tidak sebagai penduduk baru pada RT sempat. Kalimat 1 kali 24 jam tamu wajib lapor hari ini tidak berjalan. Sehingga kejahatan sangat mudah terjadi dan berbagai problem terjadi. Kenapa? Identifikasinya tidak berjalan. Ini kan harus segera. Nah, kemudian tempat kos ini tidak terdata. Kapan Pemkab mendata kalau tujuannya pajak?
Kalau tujuannya tidak pajak, ya tidak terdata. Menurut saya, hari ini seluruh rumah yang dikontrakan harus didatakan. Persoalan dikenakan pajak atau tidak, itu urusan daerah. Kalau itu masyarakat kecil, rendah, nggak usah dimungut pajak juga, nggak ada masalah. Tapi sebagai tempat unit usaha, tempat orang datang yang bukan warga setempat, harus didadakan dan online. Untuk apa? Sekarang lurah pegang HP, RW pegang HP, RT pegang HP. Nggak jalan kok ini sistem ini. Harusnya itu terdata, gampang, dan teridentifikasi. Yang datang oleh ibu kosnya dipoto wajahnya, klek, 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 difoto wajahnya. Setelah itu masukin dalam data penduduk sementara. Sehingga ketika nanti ada problem apapun, sudah era digital, forensiknya mudah. Wajah ini dengan cepat menyebar, kan selesai. Dan kita biar ribut ketika terjadi. Nah, untuk itu, berikutnya lagi adalah orang tua. Di mana letak orang tua? Kalau ini sudah dewasa, yang lain. Orang tua hari ini abai terhadap anak perempuannya. Anak perempuannya dibiarkan pergi sama orang lain, dibiarkan nginep di tempat lain tanpa pengawasan orang tuanya. Anak ayamnya maghrib nggak pulang ke kandang, dicari. Anak perempuannya pergi sama laki-laki, nggak dicari. Ini problem. Nah, seluruh problem ini berbanding terbalik dengan semakin meningkatnya girah keagamaan, semakin meningkatnya semangat kebangsaan, semakin meningkatnya semangat kebudayaan, semakin berhembusnya spirit silih asa, silih asi, silih asu. Nah, apa sih Indonesia ini? Jawa Barat ini kita baru sampai pada aspek yang bersifat simbolistik seremonial. Nah, untuk itu mari kita menjadi pelaksana negara, aparat negara yang tidak simbolistik seremonial, tetapi substantif dan kemudian juga konstruktif. Sehingga pemimpin hari ini adalah pemimpin yang harus ngurusin hal yang substantif kemudian konstruktif. Nah, yang terakhir untuk jajaran BPBD. Nah, di jajaran BPBD ini juga saya harus mengatakan harus semakin banyak orang yang berani turun ke bawah ketika ada bencana, ngambil resiko. Karena saya sering kali menjumpai ketika ada bencana pasukannya ngebari di pinggir jalan semua. Yang ngambilin mayat itu adalah warga Panggul. Ketika sudah diangkat dipoto. Ini nggak boleh, Pak. Ngebaris dan banyak sekali. Saya tuh kalau ada bencana saya lihat ngebaris di pinggir jalan, ngebaris banyak. Tapi ketika masuk ke dalam nggak ada. Kenapa? Karena hampir rata-rata hari ini orang tuh cenderung mengejar foto dan video, bukan aspek substantifnya. Nah, ini nanti ke depan diperbaiki. Saya ingin kalau ada bencana itu, yang pertama menemukan itu adalah yang berseragam, bukan warga. Nah, kita ini sering, biasanya ketemu oleh warga ketika difoto oleh yang berseragam. Nah, segera ini rubah paradigmanya, karena saya orang lapangan. Nah, seluruh otokritik ini menjadi bagian penting bagi kita untuk membangun reputasi didasarkan pengabdian sejati. Ini penting. Reputasi didasarkan pada pengabdian sejati. Kenapa? Karena di era ini minim reputasi yang dibangun oleh pengabdian sejati. Nah, kita harus bangun dan saya sebagai pemimpin di Jawa Barat ingin memelopori ini, tahapan-tahapannya harus tercapai dan kita ingin menuju ini provinsi menjadi provinsi kebanggaan semua, menjadi provinsi di mana orang senang datang ke sini karena ketertiban, kebersihan dan keindahan, kebersihan, ketertiban dan keindahan, kemudian juga senang ke sini karena kenyamanan dan keamanan. Karena saya senang orang datang ke sini berinvestasi karena kenyamanan, berinvestasi karena kenyamanan. Kenapa? Ingat bahwa daerah yang sudah bisa menggambarkan sebagai daerah yang konstruktif, daerah yang solutif, daerah yang bersih, daerah yang rapi, daerah yang indah, daerah yang nyaman, itu akan melahirkan gelombang investasi. Saya kemarin didatengin orang, satu kelompok usaha.
Usaha Plato dia ingin mengelola biji plastik yang botol-botol plastik itu dirubah menjadi benang. Kemudian ketika datang, apa yang akan dilakukan? Pembebasan sekian ratus, sekian ribu. Oke, silahkan. Ini titiknya, ini petanya. Kenapa datang ke sini? Karena mereka hanya tertarik, pimpinan perusahaannya melihat langkah-langkah yang diambil oleh Pemprov dalam penanganan investasi, dalam penanganan berbagai masalah di Jawa Barat lewat media sosial. Sehingga dia mengatakan perusahaan dari Singapura ini, daerah ini layak untuk berinvestasi karena iklimnya sudah baik. Nah, cerita iklim positif ini harus terus. Di media sosial ini, cerita iklim positif harus terus. Untuk apa? Karena ini nanti akan melahirkan orang bekerja. Sehingga kebijakan pemerintah untuk bangunin rumah rakyat miskin, membebaskan anak-anak untuk bersekolah di negeri dan swasta, membangun keteraturan, menyelesaikan beberapa problem adalah tujuannya membuat rakyat untuk tertib dan teratur sehingga modal bisa masuk ke Jawa Barat. Walaupun ketika modal masuk ke Jawa Barat, ketika produksinya di Jawa Barat, belum tentu juga orang Jawa Barat yang menikmati. Kenapa? Sistem di kita nggak adil. Di mana letak nggak adilnya? Pabriknya di Jawa Barat, NPWP-nya di tempat lain, bayar pajaknya di tempat lain, bagi hasilnya untuk daerah tempat lain. Di sini hanya kebagian limbahnya. Kelas menengah eksekutifnya yang kerja di perusahaan di Jawa Barat tinggalnya di tempat lain. NPWP-nya pajak perorangan yang penghasilannya tinggi dibagi di tempat lain. Bayangin. Mobil truk-truk overload-nya ngambil batu di sini, ngangkut barang di sini, ngangkut barang-barang produksi industri di Jawa Barat. Nomornya tempat lain, pajak mobilnya ke tempat lain. Ngambil produksinya dari sini, pelabuhannya di tempat lain. Pencatatan ekspor produksinya adalah di tempat di pelabuhan itu berada. Sehingga ada daerah yang penduduknya sedikit, pajaknya ribuan triliun bagi hasilnya, nilai produksinya tinggi karena punya pelabuhan. Caranya bagaimana? Jawa Barat harus punya pelabuhan. Salah satunya adalah Patimban. Nah, di Patimban ada problem lagi. Apa problemnya? Problemnya adalah diperlukan hampir 3 juta meter kubik tanah untuk nguruk agar tol menuju Patimbannya berjalan. Kalau gubernur diem, maka itu tanah ilegal yang digali berantakan di mana-mana terjadi. Acak-acakan, jalan hancur, infrastruktur hancur, kemudian kampung-kampung hancur. Siapa yang kaya? Orang yang nyalo tanah, galian ilegal yang backing itu yang dapat tiap hari. Rugi lagi negara. Solusinya bagaimana? Sekarang solusinya adalah cari tempat di wilayah Indramayu, di wilayah Subang yang dekat ke lokasi, yang itu akan dibikin sawah baru. Provinsi bikin program cetak sawah baru, tanahnya geser ke Patimban. Sawah terbangun, tanah bisa digeser, tol terbangun, kerusakan tidak terjadi. Itu solutif. Tetapi yang solutif itu bisa jadi merugikan orang. Banyak orang yang hidup dan kaya raya dari kesemrawutan, dari pelanggaran, dari ketidakteraturan. Ini penting. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Semoga postur yang ada di lingkungan kita menjadi postur yang kuat, postur support PW yang kuat, postur tanggap bencana BPBD yang kuat, dan kemudian juga postur Linmas. Ini jangan dilupakan ini. Linmas itu identik dengan drum. Di situ ada drum bendera kuning karena kematian, di situ ada Linmas. Di situ ada drum warna putih, di situ ada Linmas. Linmas selalu hadir. Dulunya bilang Hansip. Di tempat hajatan, cuci piring Linmas. Ngangkat kursi Linmas. Ngatur lalu lintas, Linmas. Ini penting. Jadi Linmas itu makin tumbuh. Dan karena mungkin orang makin tidak tertarik dengan Linmas,
Tapi kayak aki-aki umur 80 tahun masih jadi linmas. Ada nggak di sini? Aki-aki umur 80 tahun masih jadi linmas. Ada, coba sini. Coba, maju ke depan. Anu umur 80 tahun masih jadi linmas. Nu paling kolot. Oh, jag-jagen ya 80 teh. Lari coba. Bisa? Duh, karunya bisa coplok jantungna. Oh, tuh tinggal siap. Sini Pak. Ini masih mending seragam. Biasana linmas teh kahandapna sepatu bola. Calana tentara. Sini ke sini Pak, sini. Oke. Waduh, beres. Layak kowe kemang mah. Kelahiran tahun berapa? Di tanggal 3 bulan 5, 1935. Berarti umur Bapak sekarang berapa? 91. 91. Jag-jag kenehnya. Asli ya teh? Asli. 91? Ya, di Bandung. Jadi lamun hayang panjang umur kudu jadi linmas. Ente, Pak. Oh, ente. Oke. Punya istri? Punya Masih hidup? masih Berapa kali kawin? 1 kali. Masih ada sampai sekarang? Ada. Biasanya nu panjang umur teh nu kawinan seberapa kali? Ah, oke. Jadi linmas. Sejak tahun berapa? Jadi linmas dengan sekarang ini udah berapa? Tambah 50 tahun 70. Ya. 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 Udah 6 kepala desa aja saya. Sudah 6 kepala desa kali rata-rata 8 tahun. Iya. Jadi 8 kali 6 seberapa? Seberapa? 48 ya. Terus menang gaji tak? Dapat Berapa? 1 tahun 50.000. Di Garut? Iya. Setahun 50.000. Ya di Cilawu, Pak. Hah? Pasanggerahan Cilawu. Cidahu, Cilawu, Kabupaten Garut. Garut, 50.000 setahun. Iya. Tapi hirup. Hirup. Jadi linmas teh asup 8 keajaiban dunia. Ya, berarti 50 setahun cenah. Nah, saya dulu ketika jadi bupati gaji linmas sudah 450.000. Dan kemudian ada linmas yang upahnya 1,5 juta, yaitu linmas K3 namanya. Dikasih mesin potong rumput, tugasnya membersihkan jalan kabupaten 1,5 kilometer, baik di kota maupun di desa. Dan itu berhasil membuat jalan bersih. Siap? Bapak kalau begitu siap? Siap. Apakah Bapak mau jadi petugas kebersihan jalan provinsi? Siap. Gajinya 130.000 per hari. Siap. Oke. Oke. Jalan provinsi mana di daerah Bapak? Di daerah Jalan Raya, Pak. Cilawu. Cilawu. Udah Bapak diangkat kuat kene Bapak dijukut. Siap. Mal pingsan. Wow. Oke. Geus buka imah. Atas. Halus. Kengeng bantosan di Bupati di Payung. Wah, hebat sabaraha? 15 juta. Dibere ku gubernur 50 juta. Siap? Siap. Terakhir. Istrinya masih sehat? Sehat. Apakah Bapak sebagai laki-laki masih normal? Masih. Sekali lagi biar Bupati Garut dengar. Apakah Bapak sebagai laki-laki masih normal? Normal. Suka bangun? Bangun. Bangun. Sekali deh. Suka bangun? Udah bangun apa? Suka? Ya. Suka? Suka. Suka? Sebulan berapa kali bangun? Ya enggak tahu lah, paling-paling 3 bulan sekali. 3 bulan sekali masih sehat. Kasaha? Nah, kapan bojo tuh, Pak? Hah? Kapan bojo tuh, Pak? Kapan majikan? Iya. Umur sabaraha? 78. 78 bisa ditumpahkan keneh? 80 enten. 80? Bisa keneh? Hari hoyong umur gitu kan. Enggak. Asa aneh. 80 tahun, bener ya? Masih, Pak. Masih. Di jalan di jalan. Dagang ninina. Iya. Dagang naon? Dagang di emper, Pak. Dagang naon? Dagang buah-buahan. Buah-buahan. Jalan- Sehat? Sehat. Tiap hari juga. Oh, sehat. Ya. Tapi si ninina dahekeun. Ya, Pak itu kerja. Kersa. Bapak dahek. Kita teh itu. Ayeuna umur 80 ke 80 ngeunah keneh teu? Jawab, ngeunah keneh teu? Sami we tuh, Pak. Sami anu bener. Ngeunah teu? Ya raos sebenarnya. Kumaha ngeunah teu? Atas saya gitu, Pak. Oh, raos aduh hebat. Si ninina sok, gitu sok. Nggak, ya terakhir nanya kaki. Si ninina sok merintih tara nu 80. Tara, Pak. Cicing wae.
Biasa-biasa lah. Oh, cicing wae. Aduh. Nah, aki naon ngaranna? Aki Iwan. Aki Iwan. Nah, ikeningan. Nu sia teh gede-gede teuing ieu teh. Aing kuat geus teu kuat eta tadi. Lain gede sia teh nu aing ini ieu mah nu aing nilep. Nah, Indonesia teh sereg-sereg teuing nini ieu teh siga parawan wae. Lain sereg sia teh aki ieu mah samping asup kana bobogaan aing. Hebat, kepok deh sehatnya. Nah, terakhir kasih resep buat Bupati Garut. Oke. Apa resep panjang umur dan awet kebugaran? Kanjut. Gampil, upami hoyong ama jaganom, ulah nyarane karena kabingung, ulah muntang karena kasusah. Kesimpulanana tong pusing. Tah Pak Bupati tong pusing. Bebas we. Benar teh. Eta jadi ulah pusing. Jadi Bapak mah tara pusingnya. Bebas we Gaji 50.000 satahun bebas. Oh hebat Kuring kudu kieu mal pusing mentak supaya teu pusing mal boga pamajikan Ya, beres. Coba dites ora barisna bisa teu dihareup. Oh. Gagah kene. 50 juta ieu teh Ki. Wah, coba. Siap, gerak. Wah, hebat. Hadap kiri, gerak. Bener euy. Balik kanan, gerak. Hadap kanan eta mah. Balik kanan, gerak. Oh, bener. Hadap kiri, gerak. Haluan kiri. Jalan tepat. Jalan. Kiri, 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 kiri. Berhenti. Gerak. Can tu dua. Geus kemai sakitu mus alus. Balik kanan, kembali ke barisan. Weh. Oh, anjir. Edan ya. Bupati eleh ya. Aki bisa kene hudang. Kan ini nih umur 80. Bisa gitu. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada semuanya. Selamat bagi Satuan BPBD, selamat bagi Damkar, selamat bagi Satuan Polisi Pamong Praja, selamat untuk jajaran Polri sebentar lagi Hari Bayangkara, selamat untuk jajaran TNI, selamat untuk jajaran Bea Cukai, dan selamat untuk kita semua jajaran perhubungan. Mari kita terus tingkatkan layanan, berikan yang terbaik bagi kepentingan masyarakat. Kita ingin melihat Jawa Barat menjadi provinsi yang gemah ripah repeh rapi. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.